بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, kajian kita pada hari inilah persoalan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan oleh Nabi pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun Nabi berada di Madinah, baru ini disyariatkan oleh Nabi kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk menunaikan zakat fitrah. Dalam persoalan zakat fitrah, ada 3 hal yang akan kita uraikan. Pertama, manfaat zakat fitrah. Yang kedua, kapan waktu zakat fitrah itu dibayarkan. Yang ketiga, berapa takaran zakat fitrah itu. Yang pertama, manfaat zakat fitrah. Dalam sebuah hadis, Nabi berfirman, tuhratal lis-shaimi. Ini manfaat pertama zakat fitrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala zakat fitrah tuhratal lis-shaimi. Ini manfaat zakat fitrah pertama.
untuk membersihkan orang-orang berpuasa dari rafas dan jidal. Artinya, selama kita berpuasa, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, mungkin ada di antara kita yang membicarakan aib orang lain, atau menggunjingkan orang lain, atau bicara-bicara kotor, bicara pornografi, pokoknya persoalan-persoalan yang digarang oleh agama, itu kita lakukan selama berpuasa, dan itu merusak ibadah puasa kita. Kata Nabi, untuk membersihkan itu kata Nabi, ialah dengan cara membayar zakat fitrah. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Nah, memberi makan orang miskin ini dalam hadis dijelaskan, sementara kenyataan yang sering kita laksanakan di tengah masyarakat, tidak hanya kepada orang miskin, tetapi juga kepada orang fakir. Sebab kondisi orang fakir itu lebih parah daripada orang miskin. Nah, dari pemahaman yang kita dapatkan, bahwa orang fakir itu untuk mendapatkan makan paginya, dia berusaha dulu baru dapat, baru dia makan. Sementara orang miskin, untuk makan pagi sudah ada, yang tidak ada itu untuk makan sore, dan itu yang perlu dia usahakan. Nah, dari pengertian seperti itu, bahwa lebih parah kondisi orang fakir dibandingkan orang miskin. Nah, itu makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa asnaf penerima zakat fitrah itu dua. Pertama orang fakir, kedua orang miskin. Dan ini yang pertama manfaat dari zakat fitrah, yaitu membersihkan orang berpuasa dari rafas dan jidal. Kemudian memberi makan orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang pada hari itu mereka tidak minta-minta lagi dari sedekah, dari infak kaum muslimin yang ada ketika itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kapan waktunya? Nah, ulama menganjurkan zakat fitrah itu sudah dibolehkan dibayarkan pada awal bulan Ramadan. Artinya, pada mula-mula kita berpuasa di hari pertama itu, kita sudah dibolehkan untuk bayar zakat fitrah. Nah, kemudian hadis Nabi menjelaskan yang sunat muakkad zakat fitrah itu kita bayarkan ialah pada 2 hari atau 1 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, ini sunat muakkad hukumnya. Kemudian yang wajib hukumnya adalah semenjak tergelincirnya matahari di 1 Syawal itu sampai pelaksanaan Idul Fitri, nah itu memang diwajibkan kita membayar zakat fitrah. Semuanya Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat diwajibkan membayar fitrah, zakat fitrah, dan jika itu tidak kita bayar, maka kita berdosa hukumnya. Jadi waktu membayar zakat fitrah itu ialah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebab di hadis Nabi dijelaskan, jika zakat fitrah itu dibayarkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri, maka itu zakat fitrahnya yang diterima. Tetapi kalau zakat fitrah itu dibayarkan sesudah sholat, sama zakatnya itu dengan sedekah-sedekah seperti biasa. Kemudian yang ketiga, berapa ukurannya? Di beberapa hadis kita lihat ukuran zakat fitrah itu yang Nabi lakukan dulu adalah makanan pokok, seperti gandum,
kurma. Pokoknya makan pokok yang dimakan oleh orang Arab di zaman Nabi. Dan itu ketika dibawa ke kondisi kita sekarang, berarti makanan pokok kita adalah beras. Dan juga ada juga yang makan sagu, ya silakan. Nah, untuk yang makan beras, berarti zakat fitrah kita itu beras. Artinya makanan pokok yang kita bayarkan. Semua ulama, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan juga ulama-ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Profesor Yusuf Qardawi, mereka semua berfatwa setuju dengan pendapat bahwa yang kita berikan zakat fitrah itu adalah makanan pokok atau beras. Dan hanya satu orang ulama yang berpendapat bahwa boleh dengan uang kita bayarkan zakat fitrah itu, yaitu siapa? Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah itu dengan uang? Karena beliau bertolak kepada hadis tadi, di hari itu orang-orang Islam itu, orang-orang fakir miskin itu tidak melakukan minta-minta lagi. Nah, berarti di situ kalau mereka sudah punya uang, berarti kebutuhan pokok apa yang ingin dia dapatkan, dia pergunakan uang untuk mendapatkannya. Itu jenis atau zakat fitrah yang akan kita bayarkan itu. Kemudian ukurannya, hasil rapat kita kemarin dengan MUI Kota Payakumbuh, yang hadir di situ semuanya Kepala Kantor Kementerian Agama dari bidang Kesra, Kabak Kesra, kemudian Ketua MUI, kemudian seluruh unsur organisasi masa keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, hadir semuanya, merumuskan bahwa zakat fitrah itu kita bayarkan jika dengan beras berjumlah 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo beras yang kita tunai, yang kita bayarkan itu adalah beras yang kita makan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalau kita makan beras pandan wangi, yang kita berikan zakat fitrah itu harus pandan wangi. Kalau kita makan berasnya itu dari beras kuriak kusui, berarti yang kita zakat fitrahkan itu kuriak kusui. Begitu juga dengan beras anak daro, sokan. Nah, tingkatan-tingkatan seperti itu yang kita makan harus kita bayarkan sesuai dengan zakat fitrah yang kita tunaikan itu sebanyak 2,5 kilo. Jadi tidak boleh kalau kita makan beras yang bagus, kemudian kita berikan zakat fitrahnya yang kurang, itu tidak boleh itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita makan berasnya yang kurang, kemudian kita berikan zakat fitrahnya yang bagus, dan itu yang lebih baik. Barangkali Bapak dan Ibu, persoalan zakat fitrah ini yang perlu kita sampaikan dan perlu kita tunaikan bersama itu. Bahwa zakat fitrah itu wajib hukumnya yang kegunaannya 3 tadi. Pertama, membersihkan orang yang sedang berpuasa. Kemudian memberi makan orang-orang miskin. Kemudian boleh ditunaikan, dibayarkan di awal Ramadan. Disunatkan 2 hari sebelum Idul Fitri. Diwajibkan sesudah sholat maghrib tergelincirnya matahari 1 Syawal. Kemudian ukurannya adalah 2,5 kilo dari jumlah beras yang kita bayarkan sesuai beras yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.